Sang Pewaris Semeru. 5 luka, 5 guru. Bab 12. Sensor kabut. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun bagi Janawu terasa seperti embusan kabut yang terus-menerus menempel di kulitnya. Sejak ia diangkat sebagai Sang Pewaris Semeru, keberadaan kabut penyembuhan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Kabut itu selalu ada, mengikuti kemanapun ia melangkah, menempel di tubuhnya seperti bayangan, dan tak pernah membiarkannya benar-benar merasakan derita fisik. Setiap goresan, setiap baret kecil, bahkan rasa pegal yang biasanya datang setelah perjalanan panjang, langsung lenyap sebelum sempat menjadi luka. Awalnya, Janawu mengira keajaiban itu sekadar perlindungan. Ia merasa kabut hanya bertugas menutup luka agar ia bisa terus bertahan. Namun, seiring waktu ia menyadari bahwa kabut penyembuhan bukan sekadar penawar. Ia bekerja lebih dalam, menstruktur ulang tubuhnya, memperhalus saraf, memperkuat otot, dan memperluas sensitivitas yang ia miliki. Seolah-olah tubuhnya dibentuk ulang oleh tangan tak kasat mata, bukan lagi tubuh yang sama seperti beberapa tahun lalu. Jika dahulu tubuhnya rapuh, mudah robek, penuh bekas memar dan luka, kini ia berdiri dengan kesadaran baru. Kulitnya selalu terasa segar, urat-uratnya lentur, ototnya tidak menonjol berlebihan tetapi kokoh, dan setiap tarikan napas menghadirkan kejernihan. Ia seperti telah melewati proses alkimia panjang, di mana penderitaan berubah menjadi fondasi, dan kabut menjadi tungku yang membakar kelemahan hingga tersisa kemurnian. Pagi itu, Janawu berdiri di tepi lembah yang diselimuti kabut tipis. Pandangan mata manusia biasa mungkin hanya akan melihat putih keabu-abuan yang menutupi segala sesuatu, namun bagi Janawu, setiap helai kabut membawa pesan. Ia merasakan dingin menyapu kulit, tapi bukan sekadar dingin. Ada kepadatan, ada aliran, ada denyut samar yang mengalun seiring pergerakan udara. Semua itu hadir bukan melalui mata, melainkan melalui tubuh yang telah berevolusi. Janawu menutup mata sejenak. Ia membiarkan kabut masuk lebih dalam, menempel di pori-pori, menyatu dengan tarikan napas. Sensasi itu tidak pernah gagal membuatnya merasa seolah-olah dunia berbicara langsung kepadanya. Bukan dengan suara, melainkan dengan gerak halus yang hanya bisa dirasakan. Ia sadar, inilah hasil bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kabut penyembuhan, tubuhnya tidak lagi hanya miliknya sendiri, tetapi juga instrumen yang selaras dengan kabut. Di balik semua perubahan itu, ada kerinduan samar yang kadang menyelinap. Ia ingat bagaimana dulu setiap luka menjadi guru. Rasa sakit menuntun langkah, membuatnya peka terhadap kelemahan diri. Namun kini, tidak ada lagi luka yang bertahan lebih dari sekejap. Sakit hilang sebelum sempat menempel. Meski demikian, ingatan tentang rasa sakit itu masih tertanam dalam tubuh. Tubuhnya mengingat meski kulitnya tak lagi menanggung bekas. Dari situlah lahir kepekaan baru, kepekaan yang bukan dibangun dari luka yang masih menganga, tetapi dari pengalaman yang telah dimurnikan oleh waktu dan kabut. Lembah di depannya terasa hidup, meski tak ada suara selain desir angin. Janawu membuka mata perlahan. Kabut berputar lembut, membentuk pola samar yang hanya bisa ditangkap oleh tubuhnya. Setiap riak kecil adalah isyarat, setiap ketebalan adalah tanda, dan setiap aliran membawa makna. Sekian lama Janawu latihan dan telah menyiapkan dirinya untuk ini, membaca dunia bukan dengan mata, melainkan dengan sensor baru yang kini melekat pada tubuhnya. Janawu menarik napas panjang, udara basah memenuhi paru-parunya, dingin menenangkan. Ia tahu, perjalanan berikutnya baru akan dimulai. Namun untuk saat ini, ia cukup berdiri dan mengakui satu hal sederhana, tubuhnya telah berubah selamanya. Janawu mulai melangkah perlahan, membiarkan setiap gerakan tubuhnya menjadi medium bagi kabut untuk bercerita. Setiap tarikan napas selaras dengan irama lembah. Tubuhnya yang kini prima dan peka menyerap semua perubahan di udara, kabut yang bergerak lebih cepat di sekitar batu, yang berputar lembut di antara akar, yang tipis menyelimuti tanah terbuka. Ia menekuk lutut, menurunkan pinggul, dan membiarkan kaki menyesuaikan diri dengan tekstur tanah tanpa harus melihat. Tubuh Janawu bukan lagi sekadar massa otot dan tulang. Ia menjadi instrumen yang memetakan setiap aliran energi halus. Saraf-sarafnya menangkap tekanan yang sangat kecil di udara, rasa pergerakan kabut yang berbeda di setiap permukaan, dan kepadatan uap yang tersebar di seluruh lembah. Ia sadar, kabut berbicara dalam pola, berputar, menebal, mereda. Dan tubuhnya kini mampu membaca pola itu dengan ketelitian tinggi.
Ia membiarkan telapak kakinya menyentuh tanah lembab, merasakan vibrasi dari genangan air yang hampir tak terlihat. Setiap hentakan menyebarkan gelombang ke tanah, yang kemudian memantul kembali ke otot dan persendian. Tubuh yang terlatih merespons, menyesuaikan ritme langkah, menjaga keseimbangan, dan menafsirkan gelombang kabut di sekitarnya. Semuanya terjadi secara otomatis, tanpa berpikir sadar, seperti bahasa tubuh dan kabut yang sudah tersambung tanpa jeda. Janau menunduk, tangan terbuka di depan tubuh, membiarkan jari-jari menari di udara yang lembab. Kabut menempel di kulitnya, menimbulkan sensasi berbeda di setiap titik. Lapisan yang menempel di batang pohon lebih padat dan lambat bergerak, sementara yang di udara bebas ringan, seakan menunggu pergerakan kecil. Ia mengingat bagaimana dahulu setiap luka pernah menjadi alat sensor. Kini, tubuhnya tak terluka, tapi ingatan sarafnya dari masa itu memungkinkannya merasakan hal serupa, bahkan lebih halus. Ia melangkah di antara akar yang menonjol, merasakan perubahan densitas kabut ketika kakinya menyentuh permukaan tanah yang tidak rata. Pergerakan tubuh yang kecil memunculkan riak halus yang dipantulkan oleh kabut, membentuk pola yang bisa diterjemahkan menjadi peta spasial 3 dimensi. Ia tidak melihat dengan mata, melainkan membaca setiap lapisan kabut, mengidentifikasi tekstur, jarak, dan arah dari setiap elemen di sekitarnya. Janau tersenyum tipis. Tubuhnya peka bukan karena luka yang masih ada, melainkan karena integrasi pengalaman bertahun-tahun dan kabut penyembuhan. Ia menyadari bahwa sensor ini lebih dari sekadar indera, ini adalah kesadaran tubuh yang utuh. Setiap gerakan dan setiap napas menjadi sarana komunikasi antara dirinya dan lembah. Tubuhnya berbicara, kabut menjawab, dan dunia di sekitarnya tersusun menjadi informasi yang bisa ia gunakan. Seiring langkahnya maju, ia mulai membedakan pola halus, kepadatan kabut yang statis menandakan benda mati, sedangkan kabut yang bergerak lembut dan mengikuti aliran tertentu memberi tanda adanya sesuatu yang hidup. Ia belum menilai makhluk hidup itu sendiri, tapi peta yang ia bentuk sudah mengandung perbedaan antara energi statis dan dinamis. Janau menutup mata sejenak, merasakan setiap titik tubuhnya beresonansi dengan kabut. Irama tubuh dan densitas uap berpadu, membentuk bahasa yang hanya bisa diterjemahkan oleh tubuh yang sepenuhnya hadir. Sekian lama latihan diam, dan kabut yang selalu menemaninya, menghasilkan kesadaran baru, tubuh adalah peta hidup, kabut adalah tinta, dan gerakannya adalah kalimat. Ia membuka mata perlahan, menatap hamparan lembah yang masih berlapis kabut tipis. Segala sesuatu tampak sederhana bagi mata biasa, namun bagi tubuhnya yang peka, dunia ini adalah teka-teki hidup yang siap diurai, setiap gerakan adalah kunci untuk memahami bentuk dan arah di sekitarnya. Sensor kabut telah mulai bekerja, dan hari ini, ia hanya melatih bahasa itu, membangun fondasi untuk pemahaman yang lebih dalam. Langkah Janau menjadi lebih berhati-hati saat kabut menebal di sekitar batu besar di lembah. Tubuhnya yang prima dan peka selalu menanggapi setiap perubahan densitas uap, namun kali ini sesuatu terasa berbeda. Kepadatan kabut tidak selaras dengan aliran udara yang biasanya ia rasakan. Insting tubuhnya menyala, memperingatkan adanya anomali. Ia menahan napas, menurunkan pinggul, menekuk lutut, dan membiarkan setiap serabut saraf membaca pola yang tidak biasa itu. Tubuhnya mendeteksi riak halus di udara, gerakan yang mirip dengan energi hidup. Sinyal itu samar namun konsisten, seolah sesuatu bergerak di balik kabut. Janau menahan langkah, membiarkan sensor tubuh menyaring informasi. Ia merasakan tekanan halus di telapak kaki, pantulan energi yang merambat melalui tulang, dan setiap goyangan kecil kabut di sekitarnya. Tetapi sesuatu masih terasa janggal, tubuhnya yang peka mulai memproses inkonsistensi. Kesalahan muncul. Ia menyimpulkan bahwa ada makhluk hidup bersembunyi di balik batu itu. Hatinya tegang, setiap gerakan diperlambat agar tidak mengganggu aliran energi yang ia rasakan. Tubuh yang dulu rapuh mungkin akan terpancing rasa takut, namun sekarang, berkat kabut penyembuhan yang selalu hadir, ia tetap tenang. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa lelah yang membatasi, hanya sensor tubuh yang bekerja penuh. Janau menarik napas panjang, menenangkan pikiran, dan mulai membedakan detail yang lebih halus. Kepadatan kabut di permukaan batu ternyata bersifat statis, tidak memiliki gelombang yang biasanya dihasilkan oleh makhluk hidup. Tubuhnya membaca perbedaan ini, menyadari bahwa pola kabut bisa menyesatkan jika ia terburu-buru menafsirkannya.
Kesalahan itu menjadi pelajaran pertama, sensor kabut peka, tapi memerlukan ketenangan dan konsentrasi mutlak. Ia menyesuaikan ritme napas dengan langkah kaki. Tubuhnya memancarkan energi lembut, membiarkan gelombang kabut berinteraksi dengannya. Setiap tekanan tanah, setiap gesekan udara, setiap getaran di batang pohon dianalisis ulang. Tubuh yang telah berevolusi merespons, menyeimbangkan ritme dan arah, memastikan setiap sinyal diterjemahkan secara akurat. Kesalahan pertama kini menjadi titik awal pembelajaran. Janao menyadari bahwa sensor kabut bukanlah alat instan, ia membutuhkan interpretasi yang matang. Tubuhnya yang peka adalah instrumen canggih, namun instrumen tanpa fokus bisa menafsirkan ilusi sebagai realitas. Ia menekuk lutut, menurunkan pinggul, dan membiarkan tubuhnya menyesuaikan diri dengan pola kabut yang stabil. Setiap tarikan napas menjadi penguat konsentrasi, setiap gerakan menjadi kalibrasi ulang terhadap lingkungan. Beberapa menit kemudian, tubuhnya menyaring sinyal dengan lebih tepat. Kepadatan kabut tetap menempel di batu, namun ia bisa membedakan mana yang hanya uap statis dan mana yang mengikuti energi hidup. Kesalahan pertama memberikan pengingat penting, kepekaan yang besar membutuhkan kendali yang sama besar. Sensor kabut bukanlah kekuatan mutlak, melainkan kesadaran tubuh yang harus selalu dijaga. Janao menatap batu besar itu dengan mata yang tenang. Tubuhnya bergerak perlahan, membaca pola kabut yang stabil dan memfilter sinyal yang menyesatkan. Tubuh peka, pikiran jernih, dan kesadaran penuh menjadi kombinasi yang memungkinkan ia menaklukkan ujian pertama. Ia menyadari, sensor kabut yang selama ini diasah kini diuji, bukan untuk menimbulkan kekuatan, melainkan untuk menanam disiplin dan kesabaran. Hanya dengan tubuh yang tenang, peka, dan sadar penuh, Janao bisa menafsirkan dunia kabut tanpa tersesat. Batu besar itu tetap diam, uap menebal, tapi tubuhnya kini mampu membedakan kenyataan dari ilusi. Ujian pertama selesai, bukan dengan kemenangan spektakuler, melainkan dengan pemahaman mendalam bahwa kabut memberi informasi, dan tubuhlah yang harus menafsirkannya dengan tepat. Setelah ujian pertama dengan batu besar, Janao melangkah perlahan, membiarkan tubuhnya sepenuhnya menyatu dengan kabut yang menyelimuti lembah. Tubuhnya yang prima, peka, dan selalu dijaga kabut penyembuhan, sekarang bukan sekadar alat gerak, ia menjadi antena hidup yang mampu menangkap perbedaan halus antara energi benda mati dan makhluk hidup. Ia menutup mata sejenak, menurunkan pinggul, dan menarik napas panjang. Setiap tarikan napas seakan membelah kabut di sekitarnya, menghadirkan riak halus yang bisa dirasakan di seluruh tubuh. Lutut yang lentur, otot yang tenang, dan sendi yang selaras menjadi instrumen yang membaca setiap pergerakan udara, setiap densitas uap, bahkan getaran mikroskopis di permukaan tanah. Tiba-tiba, riak halus menyapu kaki kanannya. Janao menahan langkah, membiarkan tubuhnya menganalisis gelombang itu. Kabut bergerak sedikit berbeda dari sebelumnya, lebih lembut, lebih dinamis, mengikuti sesuatu yang memiliki ritme alami. Tubuhnya menafsirkan arah dan kecepatan gelombang, membentuk peta spasial yang menunjukkan lokasi makhluk kecil. Seekor kelinci muncul di antara akar pohon, tidak terdengar oleh telinga biasa, namun jelas bagi sensor tubuh Janao. Kabut di sekitarnya berputar lembut, menyesuaikan diri dengan gerakannya. Janao menekuk lutut lebih dalam, mengalirkan kesadaran tubuh ke seluruh ujung jari dan telapak kaki. Ia merasakan pola gelombang yang berbeda dari benda mati, lebih organik, lebih ritmis, dan selalu bergerak seirama energi hidup. Ia tersenyum tipis. Tubuhnya tidak hanya membaca posisi kelinci, tetapi juga arah lompatan berikutnya. Sensor kabutnya mampu mengidentifikasi bahwa energi makhluk hidup selalu meninggalkan jejak yang bergerak dan beradaptasi, sedangkan benda mati hanya menahan pola statis. Integrasi pengalaman 5 tahun, kesadaran tubuh, dan kabut penyembuhan menghasilkan kemampuan ini, peta 3 dimensi yang dinamis, lengkap dengan aliran kehidupan. Burung kecil melintas di atas, membawa kabut yang berputar lembut mengikuti sayapnya. Janao memperhatikan riak itu, menyesuaikan posisi, dan membedakan energi burung dari riak yang dihasilkan oleh angin. Ia merasakan pola gerakan yang lebih kompleks, memprediksi jalur terbang burung, dan memahami interaksi antara udara, kabut, dan energi hidup. Setiap makhluk yang bergerak meninggalkan pola berbeda, dan Janao belajar membacanya tanpa melihat secara langsung. Sensor tubuhnya mengubah setiap gestur menjadi informasi, arah, kecepatan, dan intensitas energi.
Ia menyadari bahwa kabut tidak sekadar menyelimuti, tetapi juga menyalurkan pesan tersembunyi tentang kehidupan yang ada di sekitarnya. Ia menekuk tangan ke paha, mengalirkan fokus dari telapak kaki hingga ujung jari. Tubuhnya kini sepenuhnya menjadi medium komunikasi dengan kabut. Gelombang energi makhluk hidup dan benda mati dipisahkan, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi peta mental. Janawu bisa melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan merasakan tanpa sentuhan langsung. Menjelang sore, Janawu duduk di atas batu, tubuh segar berkat kabut penyembuhan, napas tenang, dan kesadaran penuh. Ia telah menemukan kemampuan baru, sensor kabut tidak hanya membaca dunia fisik, tetapi juga mendeteksi kehidupan di dalamnya. Setiap hewan, setiap riak energi, setiap pola pergerakan menjadi data yang bisa ia gunakan untuk navigasi dan strategi. Di tengah lembah yang diselimuti kabut tipis, Janawu menyadari satu hal penting, tubuhnya kini menjadi peta hidup. Ia tidak hanya bergerak di dunia, ia membacanya, memahami energi yang tak kasat mata, dan menafsirkan kehidupan melalui sensasi yang sebelumnya tersembunyi. Sensor kabut telah menjadi mata yang bisa melihat melalui keheningan dan tirai uap lembut di lembah. Janawu melangkah lebih dalam ke lembah kabut, di mana medan menjadi lebih rumit dan detail. Akar pohon menonjol, tanah licin di beberapa titik, dan genangan air tersembunyi menyulitkan langkah tanpa memecah konsentrasi. Tubuhnya yang peka beradaptasi dengan cepat, membaca perubahan densitas kabut yang menyelimuti setiap permukaan. Sensor tubuhnya mengidentifikasi struktur tanah, ketebalan kabut, dan aliran energi yang menandai kehidupan tersembunyi. Setiap langkah membawa informasi baru. Lututnya menyesuaikan tekanan untuk mengimbangi akar yang menonjol, telapak kaki membaca riak halus di genangan air, dan tangan yang terbuka menafsirkan perubahan densitas udara di sekitarnya. Tubuhnya kini menjadi peta dinamis, di mana kabut berperan sebagai tinta yang menandai arah, intensitas, dan tekstur. Janawu menekuk badan lebih rendah, membiarkan sensor tubuh membaca pola halus di permukaan tanah. Kabut menempel lebih tebal di sekitar akar dan batu besar, menandai keberadaan benda mati, sementara riak lembut yang bergerak mengikuti arah tertentu menunjukkan makhluk hidup yang tersembunyi. Ia memprediksi posisi mereka dengan ketelitian tinggi, meski tidak terlihat secara langsung. Burung kecil melintas rendah, membawa gelombang kabut yang bergerak mengikuti sayapnya. Tubuh Janawu merespons, menyesuaikan posisi dan ritme napas agar gelombang itu terbaca dengan akurat. Ia merasakan interaksi antara kabut, udara, dan energi burung, membangun peta mental 3 dimensi yang kompleks. Sensor tubuhnya tidak hanya membaca posisi, tetapi juga arah, kecepatan, dan intensitas gerakan. Ia berhenti sejenak, menutup mata, dan menarik napas panjang. Tubuhnya beresonansi dengan kabut, memperkuat fokus pada setiap titik sensor. Akar yang menonjol, permukaan batu yang licin, dan aliran air tersembunyi menjadi bagian dari peta tubuh. Janawu menyadari, setiap elemen lingkungan memiliki bahasa sendiri yang bisa diterjemahkan oleh sensor tubuh peka. Setelah beberapa langkah, ia merasakan perbedaan halus di kabut di depan. Gelombang itu berbeda dari riak benda mati, lebih dinamis, lebih ritmis, mengindikasikan makhluk kecil yang bergerak di balik tirai uap. Janawu menyesuaikan langkah, menekuk lutut, dan membiarkan tubuhnya menafsirkan energi itu. Sensor tubuhnya mampu memprediksi jalur gerakan makhluk itu, memisahkannya dari riak yang muncul akibat angin atau permukaan yang tidak rata. Selama berjam-jam, Janawu menavigasi lembah, membaca setiap aliran kabut, setiap tekstur tanah, dan setiap pola energi. Tubuhnya menjadi instrumen presisi yang menghubungkan pengalaman 5 tahun dengan bahasa kabut yang terus berubah. Ia memahami bahwa sensor ini bukan tentang melihat, melainkan merasakan interaksi kompleks antara diri, kabut, dan lingkungan. Janawu kemudian duduk di atas batu besar, napas teratur, tubuh segar berkat kabut penyembuhan, dan kesadaran penuh. Lembah yang terlihat sederhana bagi mata biasa, bagi Janawu adalah jaringan energi hidup yang saling terkait. Setiap gelombang kabut, setiap pola densitas, dan setiap riak halus menjadi informasi yang siap digunakan untuk menavigasi dan memahami dunia di sekitarnya. Janawu menatap kabut tebal yang menutupi lembah. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa tubuhnya kini telah menjadi peta hidup yang mampu membaca setiap elemen lingkungan. Sensor kabutnya tidak hanya mendeteksi keberadaan,
tetapi juga memahami bahasa tersembunyi yang membimbing langkahnya dalam medan yang kompleks dan dinamis. Sore mulai merayap di lembah kabut, sinar matahari menembus tirai uap tipis, menimbulkan pola cahaya yang bergerak perlahan. Janawu berdiri di atas batu besar, tubuh tegap, napas teratur, dan kesadaran penuh terhadap lingkungan. Sensor kabutnya kini tidak hanya membaca permukaan, tetapi seluruh pola energi yang mengalir di lembah. Setiap gerakan angin, setiap riak uap, dan setiap vibrasi tanah menjadi informasi yang terpadu. Ia menutup mata, membiarkan tubuhnya menyerap seluruh sensasi. Lutut yang lentur, pinggul yang fleksibel, dan otot yang tenang menyesuaikan diri dengan ritme lembah. Sensor tubuhnya menangkap perubahan paling halus sekalipun, kabut yang menebal di sekitar akar, yang bergerak mengikuti energi makhluk kecil, atau yang melayang tipis di udara terbuka. Semua membentuk peta hidup yang dinamis dan terus berubah. Janawu mulai merasakan integrasi penuh antara tubuh, kabut, dan kesadaran. Tubuhnya bergerak tanpa berpikir sadar, membaca setiap gelombang energi, menafsirkan arah, kecepatan, dan intensitasnya. Kabut bukan lagi hambatan, tetapi medium komunikasi. Ia memahami bahwa setiap lapisan uap membawa pesan tersembunyi tentang dunia yang tak kasat mata. Langkahnya mantap, tangan terbuka, dan setiap gerakan menjadi perpanjangan sensor. Ia merasakan gelombang kabut yang bergerak mengikuti seekor burung di atas, riak halus yang menandai kelinci yang melintas di antara akar, dan tekanan lembut tanah yang menandai permukaan licin. Tubuhnya mampu menyaring sinyal relevan dari yang menyesatkan, membedakan energi hidup dari benda mati, dan membangun peta 3 dimensi yang akurat. Janawu tersenyum tipis. Sensor kabut yang selama ini diasah bukan sekadar indera tambahan, ia adalah kesadaran tubuh yang utuh, peka terhadap setiap detail, dan mampu menafsirkan dunia secara lengkap. Kabut, tubuh, dan energi lingkungan berpadu menjadi satu kesatuan, menghasilkan mata yang mampu melihat melalui tirai uap, telinga yang mendengar getaran tak terdengar, dan tangan yang merasakan energi yang tak kasat mata. Ia menekuk lutut, menurunkan pinggul, dan membiarkan diri menyatu sepenuhnya dengan aliran kabut. Sensor tubuhnya menyaring informasi, membangun ritme yang harmonis antara gerakan, napas, dan pola energi lembah. Setiap tarikan napas menjadi kalibrasi ulang, setiap langkah menjadi bahasa, dan setiap gelombang kabut menjadi kata yang diterjemahkan tubuhnya. Sore kian menua, dan Janawu duduk di atas batu, tubuh rileks, tetapi sensor kabut tetap aktif penuh. Ia menyadari batas kemampuan dan kekuatan baru yang dimiliki. Sensor ini tidak memberi kekuatan fisik atau menyembuhkan, tetapi memberikan kesadaran yang lebih tinggi, kemampuan untuk membaca lingkungan dengan ketelitian dan kedalaman yang sebelumnya mustahil. Di hadapannya, lembah kabut tampak hidup, berdenyut dengan energi yang hanya bisa dirasakan oleh tubuh peka. Janawu menatap jauh ke arah tirai kabut yang menutup pandangan. Ia tahu, hari ini ia telah menyelesaikan satu fase penting, integrasi sensor kabut dengan tubuh, kesadaran, dan pengalaman 5 tahun latihan. Sensor kabut kini adalah mata, telinga, dan tangan yang membimbing setiap langkahnya. Dengan tubuh tegap dan pikiran jernih, Janawu menarik napas panjang, merasakan energi lembah yang mengalir di sekitarnya. Sensor kabutnya kini lengkap, siap membimbingnya menavigasi medan lebih luas, menghadapi makhluk hidup tersembunyi, dan memahami dunia yang sebelumnya tersembunyi. Ia bukan lagi murid yang belajar, ia adalah pengendali sensor kabut, tubuh dan kesadaran menyatu menjadi satu sistem peta hidup di tengah kabut yang abadi.